Sobat Chemistry, apa kabar nih? Saya Saskia Salsabila Angeli dengan NIM K33210667. Saya mahasiswa UNS dari Prodi Pendidikan Kimia. Agar kita lebih akrab, panggil saja saya Bukia ya. Di sini saya akan membersamai kalian untuk mengulas materi. Ada yang tahu mau mengulas materi apa? Betul sekali, kita akan mengulas materi tata nama senyawa kimia. Ada yang tahu juga apa itu tata nama senyawa kimia? Terima kasih ya sudah mau menjawab. Jadi, tata nama senyawa kimia itu adalah serangkaian aturan kimia yang disusun secara sistematis, di mana aturan tersebut sudah diatur oleh sebuah organisasi internasional yang disebut dengan IUPAC atau International Union of Pure Applied Chemistry, di mana senyawa kimia sendiri dibagi menjadi dua jenis, ada senyawa anorganik dan senyawa organik, di mana senyawa organik itu terdiri dari senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam basa. Lalu untuk senyawa organik seperti alkana, alkena, dan alkona. Namun pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait salah satu senyawa anorganik, yaitu senyawa biner. Jadi apa sih senyawa biner itu? Jadi senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua macam unsur. Senyawa biner dapat terbentuk dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam. Ataupun senyawa biner juga dapat terbentuk dari unsur-unsur non-logam, atau kedua unsur tersebut adalah non-logam. Kalau dari penjelasan Ibu tadi, berarti senyawa biner terbagi menjadi berapa? Betul sekali, senyawa biner terbagi menjadi dua bagian. Ada senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video setelah ini ya. Kalau dilihat dari video, chefnya itu lagi ngapain sih? Iya, betul semua jawabannya. Tapi intinya chefnya itu lagi memasak. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak memasak? Atau pernah nggak membantu ibu memasak di dapur? Oke, jawabannya hampir semuanya pernah ya. Kalau gitu ibu tantang. Coba sebutkan salah satu bahan yang ada di dapur atau sering kalian gunakan. Oke, semuanya jawabannya benar. Ada garam, gula, apalagi tadi? Merica, betul. Lalu apalagi? Iya, betul semuanya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau garam yang biasanya kalian gunakan untuk memasak itu termasuk ke dalam senyawa ionik loh. Kok bisa ya? Yuk kita simak. Kok bisa ya garam termasuk ke dalam senyawa ionik? Jadi senyawa ionik itu apa sih? Senyawa biner ionik adalah senyawa yang terbentuk dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam. Nah, kok bisa sih garam termasuk ke dalam senyawa biner ionik? Emang cara penamaannya gimana? Senyawa biner ionik dimulai dengan nama logam kation diikuti dengan nama non-logam anion lalu diberi tambahan ida. Tetapi kalau logamnya memiliki muatan kation yang berbeda atau memiliki kation yang bervariasi, maka harus dinyatakan dengan rangka Romawi dalam kurung. Betul sekali. Sehingga didapatkan rumus dari penamaan senyawa biner ionik adalah sebagai berikut. Kation logam ditambah anion non-logam ditambah ida. Terus kenapa ya tadi garam kok termasuk ke dalam senyawa biner ionik? Yuk kita bahas.
Seperti yang diketahui, garam memiliki rumus senyawa apa? NaCl, betul sekali. Nah, kalau NaCl berarti dia memiliki satu atom Na dan satu atom Cl, di mana Na merupakan logam yang memiliki kation plus 1 dan Cl merupakan non-logam yang memiliki anion min 1. Oleh karena itu, sehingga menurut penamaan senyawa biner ionik menjadi Na natrium klorida atau natrium klorida. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada senyawa FeCl2, di mana FeCl2 terbentuk dari atom Fe yang berada Fe itu adalah logam yang memiliki kation 2+ dan atom Cl non-logam yang memiliki anion min 1. Dan untuk menyetarakannya, Cl karena dia memiliki anion min 1 sehingga diberi koefisien 2 agar setara dengan Fe yang memiliki kation 2+. Lalu mengapa ya namanya kok jadi besi 2 klorida? Karena bisa dilihat di sini ada atom Fe, di mana atom Fe itu memiliki muatan yang bervariasi. Ada yang kationnya plus 2, ada yang kationnya plus 3. Sehingga untuk memudahkan kita dalam mengetahui kation yang digunakan, maka dipakailah bilangan Romawi. Jadi karena di sini di FeCl2 ini yang kita gunakan adalah atom Fe2+ atau kationnya itu 2+, sehingga namanya besi 2 klorida. Sampai sini paham? Oke, karena kalian sudah paham, mari kita gunakan waktu sebentar untuk kita menghirup udara dan melepaskannya. Inhale, exhale. Nah, lanjut ya, kita nonton video. Ternyata wanita ini juga sedang bernafas loh. Berarti dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul sekali. Nah, karena dia mengeluarkan karbon dioksida, apakah kalian tahu bahwa karbon dioksida itu ternyata masuk ke dalam senyawa biner kovalen? Nah, bagaimana bisa sistem respirasi dihubungkan sama kimia, sama senyawa biner kovalen lagi? Oleh karena itu, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, senyawa biner kovalen itu adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur non-logam. Jadi, dua unsurnya itu sama-sama non-logam. Nah, cara penamaannya tuh gimana? Cara penamaannya itu unsur pertama dalam suatu rumus senyawa itu ditulis terlebih dahulu nama lengkap unsurnya. Nah, lalu unsur keduanya itu dinamai seolah-olah sebagai anion. Karena dia sebagai anion sehingga ditambahin akhiran ida. Begitu ya. Tetapi yang berbeda antara senyawa biner kovalen ini adalah senyawa biner kovalen menggunakan awalan untuk menunjukkan jumlah atom yang digunakan dalam suatu unsur. Nah, jumlah atomnya itu menggunakan angka Yunani seperti 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, dan seterusnya. Namun perlu diingat bahwa unsur pertama apabila menyatakan jumlah satu unsur yang berarti ada mononya, itu di unsur pertama tidak berlaku. Sehingga yang berlaku hanya di unsur kedua. Oke? Nah, mungkin kalian kebingungan maksud dari unsur pertama sama unsur kedua tuh gimana sih? Ibu yakin kalian udah tahu, udah paham, tetapi karena belum divisualisasikan, jadinya kalian agak kebingungan. Oleh karena itu, kita lanjut ke contoh soal ya.
Nah, contoh soal di sini pakai rumus senyawa N2O4, di mana unsur pertamanya yaitu nitrogen dan unsur keduanya yaitu oksigen. Nah, karena unsur pertamanya N sesuai dengan penamaan senyawa biner kovalen, sehingga N-nya ditulis lengkap, jadinya ditulis nitrogen. Lalu dilihat untuk awalannya, ada berapa jumlah atom N? Di sini terlihat bahwa jumlah atom N ada 2, sehingga angka Yunani 2 itu berarti di. Sehingga di depan kata nitrogen ditambahi kata di, menjadi dinitrogen. Nah, oke, lanjut ke unsur kedua. Unsur kedua adalah O. Karena unsur kedua harus ditambahi dengan ida sehingga menjadi oksida. Lalu dilihat juga jumlah atom dari atom O. Ada berapa? Ada 4. Nah, angka Yunani 4 itu tadi apa? Betul, tetra. Sehingga di depan kata oksida ditambahi kata tetra. Betul sekali. Sehingga rumus senyawa dari N2O4 dinamai dengan kata dinitrogen tetraoksida. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, yang tadi tentang inhale exhale, yang tentang sistem proses pernafasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Kalau di sini sih udah pada jelas ya harusnya. Unsur pertama C yaitu karbon dan unsur kedua oksida karena dia ada 2 jumlah atomnya sehingga dioksida. Sehingga menjadi karbon dioksida. Dan kenapa kok unsur pertama itu tidak menggunakan kata mono? Sesuai dengan aturan yang Ibu jelaskan tadi bahwa unsur pertama itu tidak berlaku kata mono. Mono hanya berlaku untuk unsur kedua. Sehingga kalau unsur pertama hanya memiliki 1 jumlah atom, tidak perlu diberikan kata mono. Jadinya seperti CO2 ini menjadi karbon dioksida. Gimana nih? Udah cukup paham mengenai perbedaan penamaan senyawa biner ionik dan kovalen? Alhamdulillah. Oleh karena itu berarti kalian bisa lanjut nih ke merumuskan hipotesis. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dan jawablah rumusan masalah yang kalian buat tadi dengan hipotesis kalian sendiri. Saya tunggu ya. Dadah.